Jujur ya, kalau ngomongin soal masa depan, kita pasti akan mikirin dua hal, cita-cita dan rencana. Kita pasti semua selalu merencanakan yang terbaik untuk diri kita kan? Contohnya kuliah di universitas yang top, keluar dapat pekerjaan yang bagus, gaji yang tinggi, dan masih panjang lagi. Tapi lucunya, kita justru lewatin satu hal yang gak kalah penting untuk dipertimbangkan. Gimana kalau rencana-rencana kita enggak berjalan sesuai dengan harapan kita? Halo teman-teman, aku Karen Phoebe Vangnesha dari SMA Mondial Batam. Dan aku hadir di sini bukan sebagai orang yang paling ngerti, tapi justru sebagai orang yang usianya nggak beda jauh sama kalian. Dan aku pengen kita sama-sama belajar bahwa kita akhirnya pasti akan dihadapi oleh dua pilihan. Play safe or pay later. Mending main aman sekarang atau bayar mahalnya nanti. Tupperware. Nah teman-teman, ini adalah perusahaan yang sangat besar. Dan aku yakin di rumah teman-teman pasti ada setidaknya satu produk dari Tupperware. Contohnya kayak aku sendiri. Aku adalah pengguna setiap botol Tupperware. Nah dulu saking terkenalnya, Tupperware bahkan beberapa kali mencetak penjualan tertinggi di dunia dan juga market nomor 1 di dunia. Bahkan mendapatkan banyak sekali penghargaan. Tapi sayangnya, tahun 2024, 16 September, Tupperware menyatakan dirinya bangkrut karena mengalami kerugian mencapai 818 juta US dollars atau setara dengan 214 triliun. Hal yang sama terjadi dengan 7-Eleven. Ini adalah multinational company dan sangat terkenal di seluruh dunia. Di Indonesia sebenarnya sempat membuka hingga 190 gerai di seluruh Indonesia. Tapi pada tahun 2017 lalu, sama halnya juga, jatuh bangkrut karena mengalami kerugian mencapai 447,9 miliar. Dari kedua perusahaan ini kita bisa lihat, maupun brandnya kuat, pasarnya gede, reputasinya baik, punya banyak cabang, keuntungannya besar, banyak penghargaan, tetap bisa bangkrut. Ini membuktikan bahwa risiko itu akan selalu ada dan tetap ada. Nah, lalu pertanyaannya, gimana kalau perusahaan besar aja bisa terdampak risiko sebesar itu? Padahal perusahaan-perusahaan tadi punya tim profesional, punya data, punya strategi, punya modal gede, bahkan mereka punya orang-orang yang khusus untuk menghitung risiko. Tapi rupanya bisa bangkrut juga. Lalu bagaimana dengan kita manusia, yang dimana hidup kita bukan cuma soal angka dan keuntungan, tapi juga soal kesehatan, keluarga, dan masa depan. Bagaimana ya dengan kita, manusia? Hidup itu nggak pernah benar-benar aman, teman-teman. Kita selalu rencanain banyak banget. Tapi hal-hal yang tidak terduga itu nggak ada di kalender. Sakit, kecelakaan, bencana, tiba-tiba ada kerugian. Itu semuanya adalah risiko yang pasti akan dihadapi. Karena hidup gak pernah bebas dari risiko. Dan risiko adalah bagian alami dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa risiko itu gak bisa dihilangkan. Tapi kita setidaknya bisa mengontrol satu hal. Bagaimana dampaknya ke hidup kita? Apakah karena satu kejadian langsung meruntuhkan semua rencana kita? Atau hanya menjadi sekedar fase sulit aja dalam hidup kita. Nah, perbedaan hasilnya bukan pada kejadiannya, tapi bagaimana kita mengelola risiko. Dan di sini muncullah sebuah konsep yang banyak disalahpahami, yaitu asuransi. Asuransi sangat familiar di kalangan generasi muda seperti kita, tapi masih banyak yang belum benar-benar paham kenapa asuransi itu penting. Nah, simpelnya, asuransi itu sebenarnya adalah cara berbagi risiko dengan orang lain. Hah? Maksudnya gimana ya berbagi risiko? Nah, yuk kita coba kenalin gimana sih cara kerja asuransi itu. Nah, bisa disimpulkan dengan risk pooling dan risk sharing. Yang pertama, risk pooling. Nah, sebenarnya sederhana banget. Bayangin, ada satu kelas. Bukan karena kita berharap ada yang sakit, tapi kan kemungkinan dari
kita sakit itu ada kan? Dan karena itu, kita semua sepakat untuk menyisihkan sedikit uang. Kenapa dikit doang? Ya karena secara logika, orang yang sakit itu nggak mungkin langsung rame-rame satu kelas bersamaan. Nah itu logikanya. Nah risk pooling itu dia mengubah risiko yang awalnya besar dan nggak terduga di masa depan, setidaknya menjadi biaya kecil dari sekarang dan terencana. Nah risk sharing itu adalah kelanjutannya. Kalau misalkan benar-benar ada satu orang yang sakit, setidaknya beban biayanya itu nggak dipikul sama sendiri. Tapi biayanya itu udah dikumpul sedikit-sedikit dari awal oleh satu kelompok. Nah, tanpa resharing, mungkin satu kejadian itu bisa menghancurkan hidup satu orang. Tapi dengan risk sharing, setidaknya satu kejadian itu mungkin bisa menjadi fase sulit doang, bukan akhir dari kehidupan. Lalu kenapa asuransi itu menguntungkan? Nah logikanya gini, kalau kita nggak ikut risk pooling, mungkin kita memang bisa hematin uang kecil hari ini, uang buat ngafe, uang buat jajan. Tapi coba mikirin, kalau masa depan benar-benar ada hal yang tidak terduga terjadi dalam diri kamu, maka kamu yang sendiri menanggung risikonya. Tapi, kalau kamu ikut, ya mungkin memang kamu nggak bisa jajan. Kamu mengeluarkan biaya yang kecil, tapi kan ke depannya bisa mendapatkan perlindungan untuk risiko yang besar. Nah, teman-teman, inilah pentingnya risk pooling dan risk sharing. Jadi berbeda ya dengan beramal, kita mengumpulkan uang bukan dengan tujuan untuk membantu orang lain, tapi untuk membagi risiko. Karena satu hari ketika benar-benar terjadi dalam diri kita, setidaknya kita tidak menghadapinya sendirian. Nah, dari situ, dari cara kerja asuransi, pastinya ada banyak sekali manfaat yang didapatkan. Pertama, security and safety. Kalau kita tahu siapa yang melindungi kita, tentu kita punya rasa aman. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau terjadi hal-hal yang nggak terduga. Kedua, encourage savings, yaitu menabung. Nah, karena melalui asuransi kita akan terlatih disiplin, menyisihkan uang sedikit dari sekarang untuk rencana yang penting di masa depan dan terpakai di jangka panjang. Dan terakhir adalah financial stability. Jika suatu saat nanti memang kamu menghadapi satu risiko yang menggunakan banyak sekali uang, bebanmu setidaknya diringankan dan sehingga kamu masih punya space untuk memulihkan diri sendiri dan tidak sampai menjadi akhir dari hidupmu. Nah, selanjutnya coba deh kita kenalin istilah-istilah dalam asuransi supaya kita tidak salah paham. Pertama, perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi itu yang memberikan perlindungan. Nasabah adalah orang yang dilindungi. Tentunya not for free dong, bukan gratis. Nasabah akan memberikan premi atau sebuah imbalan untuk perusahaan asuransi. Nah, premi itu sejumlah uang yang dibayarkan dari orang yang dilindungi untuk orang yang melindungi. Dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Dan terakhir adalah polis asuransi, yaitu kontrak perjanjian antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Selanjutnya, coba kita kenalin tipe-tipe asuransi. Totalnya ada 3 tipe ya teman-teman. Pertama, asuransi jiwa. Nah, simpelnya asuransi jiwa itu kamu menyisihkan uang dengan membayar premi tergantung pada perjanjian kontrak tersebut mau per bulan, semester, ataupun tahunan, dan kamu akan mendapat kembali uang tersebut ketika sudah mencapai suatu usia ataupun ketika meninggal dunia. Tentunya teman-teman kalau meninggal dunia itu kita nggak tahu kapan, sehingga asuransi jiwa itu sangat penting karena mengandung unsur perlindungan dan juga bisa menjadi sumber tabungan. Kedua adalah asuransi umum. Nah, simpelnya asuransi umum itu dia memberikan perlindungan terhadap kerugian harta benda. Contohnya, teman-teman punya asuransi mobil. Kalau hal yang tidak terduga terjadi pada mobil tersebut, itu masuknya ke kerugian harta benda. Sehingga perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi untuk melindunginya. Contoh lainnya adalah asuransi kesehatan. Dan terakhir adalah asuransi sosial. Nah, ini tuh diselenggarakan oleh pemerintah dan biasanya bersifat wajib bagi masyarakat atau kelompok tertentu untuk menjamin kesejahteraan sosial. Nah, contohnya itu kayak program pensiun yang paling banyak diterapin di Indonesia.
Risk comes from not knowing what you're doing. Warren Buffett. Risiko seringkali bukan pada kejadiannya, tetapi pada ketidaksiapan kita untuk menghadapinya dan mengantisipasinya. Asuransi itu bukan untuk mempercepat kekayaan, tapi untuk memastikan satu kejadian setidaknya nggak menghapus rencana hidup kita. Yuk, remember, play safe or pay later. Main aman sekarang atau bayar mahalnya nanti. You choose. Terima kasih.